bawah laut. Ini nggak masuk akal. Jadi yang bisa melakukan yang semacam ini orang-orang beriman. Tapi kalau imannya masih ragu-ragu, masa laut sudah mukul, ada aja di perintah begini dua, masih mikir. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam ini beriman kepada Allah, yakinnya kuat kepada Allah, walaupun perintahnya tidak masuk akal, Nabi Musa alaihissalam sifatnya sami'na wa ata'na. Karena ketaatan Nabi Musa alaihissalam bisa mengumpulkan itu tongkat, maka pada saat itulah tongkat dengan kuasa Allah bisa membelah lautan menjadi 12 bagian. Dan itu karena ketaatan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan tongkatnya. Kenapa? Karena tongkat tadi itu di dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Tongkatnya enggak kuasa. Misalnya besoknya Nabi Musa iseng nih ke laut, dipukulkan lagi tongkatnya, dia enggak apa-apa itu laut. Kenapa? Karena tidak bersamaan dengan perintah Allah. Perintah Allah yang masuk akal, Pak, kalau kondisi seperti itu, wahai Musa, kamu balik ke belakang, saya turunkan para malaikat, kamu pukul ke pelaku dengan tongkat. Itu masuk akal. Tapi perintah Allah tak masuk akal. Dan doa Nabi Musa alaihissalam pada saat itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, Pak, kalau kita banyak berdoa kepada Allah, suatu saat Allah pun akan memberikan pengalaman spiritual kepada kita dalam hal doa. Boleh jadi bisa kita genting lagi, misalnya sangat memerlukan kita doa kepada Allah, bahkan hati kita tergerak minta kepada Allah, maka pada saat itu langsung jalan keluar Allah berikan. Itu bisa jadi. Bisa jadi setahun kemudian, 2 tahun kemudian. Yang jelas, yang namanya doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imma ayyadkhulu lahu fil akhirah. Dan ada kalanya doa itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, besok diberikannya di akhirat. Ya. Jadi di dunia tidak diberikan, tapi doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan untuk di akhirat. Bisa jadi seperti itu. Misalnya kita doa, ya Allah saya minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah. Ternyata tidak dikabulkan di dunia, besok di akhirat dikabulkan. Bisa jadi hal yang semacam itu terjadi juga. Kenapa? Karena Allah melihat dan Allah tahu bagaimana kondisi kita. Ya. Wa imma yughfiru anhu min dzunubihi, dan bisa jadi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba tadi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara untuk menghapus daripada dosa-dosanya. Misalnya lagi banyak dosa, doa kepada Allah, dikabulkan doanya oleh Allah, cuma dengan cara untuk menghapus daripada dosa-dosa. Ya. Jadi doa ini merupakan satu misi dari Allah. Makanya di saat kita senang doa, di saat kita mudah untuk berdoa, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan rezeki kepada kita yang berupa bisa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun kita ya Allah tolong, ya Allah itu doa. Ya Allah tolong, ya Allah saya banyak masalah, tolong, ya Allah, itu doa. Dan setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perbanyak daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seandainya doa kita itu merasa kita perlu dikabulkan, makanya cara Allah Subhanahu wa taala boleh jadi karena kita banyak dosa, maka doa kita dijadikan penghapusan daripada yang namanya dosa-dosa kita. Jika terima doa malam yad'u bismin au qati'atir rahim. Dan selagi seseorang yang doa tadi tidak dalam keadaan berdosa dan juga tidak dalam keadaan memutuskan daripada yang namanya silaturahmi. Ya. Jadi doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali
kecuali dua hal yang tidak dikabulkan oleh Allah. Yang pertama doanya di saat dia melakukan kemaksiatan, dan yang kedua di saat melakukan memutuskan daripada silaturahmi. Dan makanya Pak, bagaimana pentingnya kita sanjung silaturahmi. Kenapa? Karena orang yang memutuskan silaturahmi termasuk doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Ya. Jadi semua doa akan diterima oleh Allah kecuali di saat orang itu berbuat dosa atau di saat pada saat itu memutuskan daripada yang namanya silaturahmi. Idza kana yaumul qiyamati aradallahu ta'ala kulla da'watin da'a bil abdu fid dunya falam yajibha fa yaqul lahu abdi da'awtani yauma kadza fa amsaktu 'alaika da'watika fa hadha as-sawab maka dzalik. Besok pada kiamat Allah Subhanahu wa taala menampakkan daripada setiap doa yang dimana seorang hamba itu berdoa di dunia. Ya. Jadi semua doa seorang hamba akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan doa itu yang dimana doa tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat di dunia. Ya. Dia dan menangis doa ternyata dikabulkan di dunia oleh Allah. Di akhirat ditampakkan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada orang tadi, abdi da'autani yauma kadza. Wahai hambaku, kamu berdoa kepadaku pada hari itu. Maksudnya itu di dunia. Fa amsaktu 'alaika da'wa. Dan saya tahan itu doamu. Doamu saya tahan. Doamu enggak saya kabulkan di dunia, tapi saat inilah tempat untuk mengabulkan doamu, yaitu dengan berbagai macam pahala yang besar. Maka dengan kondisi seperti itu, kata hamba tadi, mengharapkan wala yazal abdu yu'ti min as-sawabi hatta yatamanna annahu lam yakun ajabu da'watul qalb. Makanya seorang hamba tadi setelah melihat bagaimana doanya yang dikabulkan di akhirat, dia selalu berharap ya bagaimana semua doa-doanya dikabulkannya di akhirat, bukan dikabulkan di dunia. Kenapa? Karena sudah melihat ya bagaimana besarnya doa yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala padanya di akhirat kelak. Yang penting jangan sampai Pak kita punya di acara seperti ini. Saya sudah berdoa, tapi kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Jangan sampai kita punya persangkaan yang seperti ini. Doa kita udah pasti dijawab oleh Allah. Oh, astajib lakum, doa dijawab oleh Allah. Ya cuma tadi itu cara Allah menjawab doa kita bisa jadi cash, bisa jadi ditunda kapan dikabulkan, bisa jadi sebagai pengganti daripada keburukan-keburukan kita, atau bahkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Atau bahkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala karena pada saat itu kita dalam keadaan berbuat dosa, atau bahkan pada saat itu kita dalam keadaan memutuskan daripada yang namanya silaturahmi. Kalau misalnya dia lagi maksiat, main togel, misalnya main judi, ya Allah mudah-mudahan saat ini saya menang, ya Allah main judi misalnya kan, itu nggak dikabulkan oleh Allah. Ya, kenapa? Karena doanya di saat melakukan daripada yang namanya dosa. Nah makanya dalam berdoa ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menggunakan daripada adab-adab, ya, bagaimana adabnya orang meminta, akhlaknya orang meminta. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita berbanyak istighfar kepada Allah, ya. Artinya kita jaga hubungan dengan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jaga ibadah dulu, sembah Allah dulu, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang terjadi kan kadang-kadang kan
cinta kepada Allah, tapi dia tidak menuju ke Allah. Dan makanya dia merasa doa saya kok nggak diterima oleh Allah ya. Dan padahal dia tidak menjaga hubungan dengan Allah. Dan makanya bisa kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga sunnah daripada Rasulullah SAW. Istighfar kita jaga, baca Quran kita jaga, sholawat kita jaga. Maka walaupun doa itu tidak kita ucapkan, baru terbesit dalam hati saja, maka di situ Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengabulkan daripada doa kita, dan tergantung bagaimana apa yang kita butuhkan pada saat itu. Jadi perlunya menjaga daripada hubungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang menemukan Rasul Sallallahu Alaihi ibadah. Bahwasanya doa ini adalah ibadah. Jadi kita doa kepada Allah berarti itu bentuk kita ibadah kepada Allah, bentuk kita menyembah kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Tuhanmu, maka doalah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati yadkhuluna jahannama dakhirin. Dan barang siapa yang takabur, yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah, maka orang yang semacam ini akan dijerumuskan, dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi, bisa kita itu tidak mau berdoa kepada Allah, maka kita termasuk kategori daripada yang namanya orang sombong. Ya. Jadi orang sombong itu orang yang tidak mau berdoa. Tapi orang yang selalu menjaga doa Mas Munas selalu menjaga, mau makan dia doa, mau minum dia doa, mau tidur dia doa, mau masuk masjid dia doa, mau masuk kamar mandi dia doa. Karena seluruh kegiatannya ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang semacam ini bukan dikategorikan sebagai orang yang sombong. Ya. Tapi orang yang sombong ini orang yang tidak berdoa, yang menolak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang pertama kali sombong? Yang pertama kali sombong itu iblis. Kenapa iblis ini dibilang sombong? Karena iblis ini menolak perintah. Ya. Jadi orang yang menolak perintah itu termasuk orang sombong. Orang menolak perintah itu. Contoh gini aja, misalnya ada karyawan selalu menolak perintah bosnya, berarti karyawan dengan sombong. Boleh. Misalnya sama bosnya suruh beli ini nggak mau, suruh ini nggak mau, tapi minta gaji gitu loh. Ya. Nah makanya kalau ada karyawan yang semacam itu, itulah contoh daripada karyawan yang sombong. Nah kalau sudah ada karyawan yang sombong seperti itu, nggak lama akan dipecat oleh bosnya. Artinya apa? Artinya sombong ini orang yang menolak daripada perintah. Ya kalau kita mau bicara terus terang Pak, bahwasanya orang nggak sholat itu termasuk kategori orang sombong. Kenapa? Menolak perintah Allah. Jadi menolak perintah Allah sombong. Makanya Allah ceritakan dalam Al-Quran, saat Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menolak dan sombong, dan iblis itu termasuk golongan daripada orang-orang yang kafir. Karena menolak daripada yang namanya perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya agar supaya kita tidak dikategorikan, tidak disebut sebagai orang sombong, maka hendaknya kita selalu berbanyak ibadah, selalu berbanyak melaksanakan perintah Allah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita diakui sebagai hamba
lebih taat kepada guru daripada kepada Allah. Ini banyak terjadi. Kalau sudah urusan guru, Pak, walaupun dikejar, bahkan kemanapun dikejar, berapapun harganya dibeli, itu urusan guru, lebih taat sama guru daripada taat kepada Allah. Tahu kan Pak, kalau di kampung itu kan ada kan orang lebih apa itu istilahnya lebih taat ya, atau bahkan lebih memperhatikan panggilan kami daripada panggilan Allah. Misalnya jam 2 malam, hujan-hujan deras nih, tiba-tiba kampungnya mbak-mbak dulu nih, pokoknya gak ada diem lah, kayak kejepit sama kambing itu loncat Pak yang punya, ya, itu loncat yang punya. Pokoknya walaupun hujan itu datang lah. Kenapa? Demi kambing. Dan setelah itu habis ngopi subuh ada kemandangan azan, Allah yang manggil itu datang berada. Ya, artinya apa? Artinya kadang-kadang orang ini lebih taat dipanggil sama kambing daripada dipanggil sama Allah Subhanahu. Ini banyak terjadi yang semacam itu. Nah, kenapa lebih taat dipanggil sama kambing? Karena di dalam hatinya yang ada kambing. Allah tidak ada dalam hatinya, sehingga bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala cuek-cuek saja, bahkan pura-pura kagak dengar. Kenapa? Allah tidak ada dalam hatinya. Kambing ada dalam hatinya, makanya kalau kambingnya sudah manggil, walaupun jam 2 malam dalam keadaan hujan deras, tetap saja dia mendatangi kambingnya ke kandang. Kenapa? Di dalam hatinya ada kambing. Karena manusia ini pada dasarnya apa yang dia lakukan tergantung bagaimana apa yang ada di dalam hatinya. Kalau memang dia dalam hatinya ada Allah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala pun sudah dilaksanakan dalam kehidupannya. Sehingga kalau dalam hatinya ada keimanan kepada Allah, ada keyakinan kepada Allah, maka di situ dia akan merasakan bagaimana pentingnya perintah Allah. Tapi di saat dalam hatinya tidak ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang ini tidak akan merasakan bagaimana pentingnya perintah Allah, bagaimana pentingnya ke masjid, bagaimana pentingnya berjamaah, bagaimana pentingnya baca Quran, bagaimana pentingnya berzikir, bagaimana pentingnya silaturahmi, pentingnya sedekah dan sebagainya. Itu tidak akan terjadi pada diri seorang apabila tidak ada kebesaran Allah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ya. Makanya kita belajar Pak, bagaimana di dalam hati kita ini ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kapan saja, maka kita akan mendatangi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terutama panggilan Allah yang berupa salat berjamaah Pak. Azan, ini panggilan Allah di azan. Ya. Jangan sampai kita pura-pura kagak dengar. Panggilan azan ini panggilan Allah untuk melaksanakan salat berjamaah. Ya. Sekarang ini masih tidak pernah seperti. Kenapa? Karena orang Islam sendiri pura-pura kagak dengar kalau ada azan. Tapi kalau kambingnya kejepit, walaupun jauh dia dengar. Sehingga banyak masjid sepi. Bahkan kadang-kadang yang ngerti agama pun kadang-kadang dipanggil Allah dia datang juga. Ya barangkali kalau memang dia nggak pernah ngaji kan orang awam masih mendingan kan. Kadang-kadang ngerti agama ngajinya pintar ya. Nggak datang juga dipanggil Allah dengan berbagai macam alasan. Nah, makanya kita berharap pada Allah mudah-mudahan hidayah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu condong kepada yang namanya kebaikan. Sehingga walaupun kita dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan capek, saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kekuatan kita untuk mendatangi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala
batas ibadah ini sampai meninggal dunia, Pak. Kalau sudah meninggal dunia sudah nggak ibadah lagi. Ya. Sholat berjamaah sampai meninggal dunia. Makanya jangan sampai Pak kita ke masjid sudah digotong mulut masjid. Waktu sehatnya pura-pura nggak tahu jalan ke masjid. Jadi ke masjid pasti gotong. Karena sehebat apapun itu manusia, persinggahan terakhir ke masjid atau musola. Sehebat apapun. Walaupun rumahnya besar, tetap saja mau ke masjid. Apalagi rumahnya sempit. Karena kayaknya belum ada ceritanya yang mentang-mentang pengusaha hebat, pengusaha besar meninggal dunia. Yuk sama-sama terakhir kita bawa ke kampungnya. Tidak ada. Misalnya pejabat tinggi kan. Wah ini pejabat hebat ini belum pensiun. Udah meninggal dunia, yuk sama-sama kita bawa ke kantor. Tidak ada, Pak. Yang ada setiap orang itu, walaupun dia pejabat, walaupun dia orang kaya, pengusaha, orang miskin, maka terakhir ini dibawanya ke masjid. Lah setelah dibawa ke masjid baru dibawa ke kuburan. Makanya sebelum kita dibawa digotong ke masjid, marilah sama-sama kita istiqomah. Di saat ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat berjamaah, kita catat memenuhi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malas bagaimana? Kalau malas jadi tak paksain. Saudara, maksanya bagaimana tergantung kita. Yang penting bagaimana kita punya semangat. Boleh juga maksanya dengan cara kita ngacak. Ngacak ini ternyata tulisnya udah berkeliput. Kayaknya saya ini udah beda tampilannya sama dulu. Berarti udah bau tanah ini kan. Ini kamu udah bau tanah. Ngomong sama diri sendiri dulu kan. Udah bau tanah, malas-malasan, kemudian malasan. Ayo berangkat. Maka bisa jadi hal yang semacam itu agar supaya ada semangat untuk istiqomah melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita sehingga kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah, istiqomah kita dalam berbuat kebaikan, yang akhirnya kita menjadi orang yang husnul khatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.